gue seneng banget hari ini karena kedatangan Chief People Officer dari Tiket.com. Terima kasih kakak-kakak, terima kasih. Pak Dudi is in the house. Gue tuh gatal pengen ngomong hey dude, what's up? Enggak sopan ngomong orang tua haidut. Salim ngomong orang tua mah. Makanya untuk dibilangin sama Dudi. Salim, orang tua. Ada clue-clue kan. Makanya gue tadi takut gitu. Tapi kan Chief People Officer. Es. Kalau di Tiket.com kan nggak ada umur. Enggak. Maksudnya? Nggak ada tingkatan umur. Ada. Nggak ada, santai. Oh yes. Bener dong, iya kan? Santai. Yang penting adalah your role dan kemampuan. Luar biasa ini. Ini yang Chief Ini nggak People-nya salah gua. ya. Nggak salah ngundang saya. Kita nggak salah ngundang. Gue ya. lagi nungguin dia. Bagus kan? Kita nggak salah ngundang. Pas. Kita nggak salah ngundang Pak Dudi ya. Duduknya di tengah juga. Betul. Iya. Jadi hari ini kita mau nanya-nanya Didi hari ini. Iya, Terus sebenarnya Pak itu. Dudi adalah yang mau nanya. Iya. Benar. Gue Jadi pengen nanya gimana? Showtime sih sama lo. Karena gue Chief People Officer-nya gue. Dari Showtime gue balik. Pak Dudi kalau secara jabatan dia lebih tinggi. Dia CEO-nya Impact Factory. Jadi makanya kita nanya wajar. Dia kan CEO. Pak Dudi kan maaf nih CPO saat ini kan. Everything kan berarti. Apa lo bilang? Oh iya benar-benar CPO. Kayak kelapa sawit. Emang Iya kan? palm oil. Tuh, Hah. dia tahu. Ini ya kita sebenarnya akan di skip nih sama penonton kita. Nggak, tapi gue seneng Ini banget. obrolan apa sih nggak penting gitu ya. Lah emang iya. Oh iya. heeh. Tapi seru. Sambil ngopi. Tapi seru kan, iya kan? Seneng banget makanya gue. Thank you sudah diundang sama teman-teman sobat. Di tengah waktu lo yang berharga pisan, Emang. ya kan? Emang iyalah. Dia udah kasih Iyalah. Emang nih buang-buang waktu. Time is money. Yeah. Time is money. If you don't have time, you don't have money. Oke. Aduh. Kang, lihat dong Kang. Iya nih, terharu saya. Terima kasih loh udah di printin gitu. Ini kayak zaman dulu ya, masih di print ya. Ada ini di afdruk, abis di afdruk, Teman-teman coba di browsing kata afdruk. abis di afdruk terus dicetak. Di updrop di mana? Di apa film lah gitu. Nggak mau ngomong takut identik dengan tua. Pasti ini Kodak ini Kang. Asam 400 ini Kang, isi nu- 12. Nu mana yang menarik perhatian lo langsung Kang? Selalu yang kalau mulai mungkin yang itu, Yang ini? yang ada sama ibu sama foto masa ini wisuda kalau nggak salah ya. Ini Wih, pas wisuda udah gandeng, dan orangnya masih sama Mbak. Gas kalau wisuda lo kagak. Alhamdulillah. Iya. gitu. Oh, mungkin pas ngeliat gini, aduh untung itu yang di print. Kita jangan sampai kita salah. Ini teh salah print. Kan bisa aja lo wisuda sama siapa, menikahnya sama siapa. Bisa dong. Bisa. Makanya gue bisa. takut tadi pas mau sebelum syuting, halo bun, ya gitu, jangan-jangan udah dikirim terus. Lah itu kenapa Ini di belum, print ini itu? belum, gitu. Gimana Kang? Yang ini dulu Kang, cerita Ya, itu Kang. pasti ibu lah, figur paling hebat ya selain ayah ya dalam hidup saya gitu. Di perjalanan pejuang yang luar biasa lah buat keluarga gitu. Pernah ngalamin jatuh segala macam, but she's the one yang istilahnya mau susah-susah gitu ya. Bangun tiap hari jam 3 pagi untuk ngadonin bikin pastel gitu ya, terus bangunin aku juga buat ikut bikin goreng. Wow. Pagi-pagi masukin ke warung gitu jualan. Itu just to support suaminya, bapakku yang saat itu lagi nggak punya kerjaan yang bagus lah gitu. Gitu. Jadi she's my one of the hero lah di luar bapak saya pastinya gitu. Oke. Ini baru awal. Jadi sedih gue. Baru awal. Ini baru awal ini. Lo minta dalam, gue kasih dalam, lo bingung. Ini baru awal nih. Pakai ditanya itu lagi. aduh. Boleh nanya kerjaan aja nggak sih? Oh dia malah sekarang justru kita Nanya pengen kerjaan boleh nggak? malah dia pengen bahas kerjaan. Kita tuh pengen ngajak lo keluar dari ini mungkin comfort zone. berkonteks ya. Buat gua Kang Dudi itu adalah selain juga kita kenal sebagai klien dulu tahun 2018. Iya, Tapi menurut gua adalah disitulah gimana hubungan tuh berkembang jadi seorang kakak, seorang figur, seorang role model. Karena Indonesia itu kan kekayaannya sebenarnya adalah orangnya. Dan Pak Dudi itu salah satu orang kalau teman-teman notice orang yang sangat dihormati di dunia people atau HR. Kalau ibaratnya award, gue nggak bisa bilang karena banyak banget nih. Lihat sini aja nih ya. Nih kita tampilkan nih awardnya Pak Dudi sini nih ya. Lo bisa lihat bahwa ini bukan kaleng-kaleng gitu loh. Tapi maksud gue, kita justru pengen tahu bagaimana seseorang yang dianggap begitu mumpuni mengelola banyak people itu orangnya sendiri perjalanannya gimana. Makanya kita mau bahas hari ini. Tadi Kang Dudi bilang bahwa Kang Dudi berarti mulai dari sesuatu yang mungkin yang nggak semua orang banyak punya berarti ya. Kalau boleh diceritain. Iya, memang perjuangannya luar biasa lah. Saat itu masih waktu itu mungkin SD ya.
Oke. Itu karena bapak ada masalah sama bisnisnya gitu ya. Kemudian ya kita harus mulai dari benar-benar dari scratch gitu. Dan yang ikut berjuang bersama ya ibu gitu ya. Dan bapak waktu itu ya akhirnya ikut sama orang jadi kuli lah ya gitu sama orang gitu. Tapi kan nggak cukup menghidupi tiga anak lah. 3 anak ya Pak ya? Saat itu masih 3. Oke. Adik saya sekarang 3, tapi itu dulu yang keempat lahir ketika bapak udah kembali bekerja di company yang benar lah gitu kasarnya gitu. Nah, Pak Dudi anak sulung, sorry. saya anak sulung, anak Oke. pertama. Oke, Gitu. Anak pertama, ya itu ibu kemudian sampai kuliah. Saya tuh dari SMP bahkan udah mulai ngekos tuh. Ngekos. Iya, karena akhirnya dapat kerjaan, bapak mulai dapat kerjaan mulai lagi dari awal gitu, tapi agak jauh. Jadi ibu ikut gitu, yang saya sama salah satu adik itu yang ngekos di, enggak semuanya dibawa tuh yang 2, yang 1 saya doang nih ngekos supaya bisa sekolah di kota lah gitu, karena kebetulan pekerjaan itu di hutan karena bapak sebetulnya orang perkebunan gitu. Pekerjaannya di hutan dan jauh dari pusat kota. Kalau sekolah tuh harus nyari SMP, SMA tuh pasti susah lah. Oke. Dan akhirnya saya ngekos dari mulai SMP, SMA sampai sekarang kayaknya ngekos ya. Lu anak kos sejati ya sampai sekarang Anak kos baru sejati kepikiran. loh, gila. Baru Udah ngeh gua. pengalaman luar biasa gitu ya. Jadi Pak Dudi bisa bikin tutorial kos. Iya benar. Itu sih nyaris nggak bisa kuliah kalau nggak dibantu banyak orang gitu ya. Oke. Tapi ya alhamdulillah lah itu perjalanan yang justru kayak menguatkan hari-hari dalam karir sebetulnya, karena sudah melewati masa-masa yang buat saya lagi susahnya tuh udah ngerti gitu loh. Mungkin ada adik saya yang memang masih kecil banget gitu, jadi belum terlalu ngerti situasinya. Nah, saya kan udah SD kelas 4 ya pasti tahu dan terlibat gitu ya, kayak masukin atau pulang sekolah di madrasah jualan es mambo gitu-gitu. Just to support gitu. Wow. But I'm happy to do that gitu ya, karena to support my family at that time gitu. Oke. Pak, tadi Pak Dudi bilang bahwa sengaja mengkos karena pendidikannya di kota. Kalau boleh tahu keputusan itu dari keluarga, ayah ibu, atau memang Pak Dudi yang aku mau sekolah di kota? Kalau boleh tahu ceritanya Gini, pada saat boleh balik ke masa itu. Kalau ayah ibu itu tipikalnya di keluarganya adalah yang penting anaknya sekolah. Oh, gitu. wow. Mereka akan lakukan apapun. Wow. Karena mereka berdua tuh yang sangat yakin, padahal dua-duanya lulusan SMA. Yang sangat yakin bahwa pendidikanlah yang akan naikin derajat gitu. Ngerti. Dan they did it gitu ya. Wow. Artinya semua adikku sarjana juga gitu ya, walaupun ya pada ada di masa dimana saya yang harus jagain 3 adik saya lah gitu, karena bapak meninggal di usia yang masih muda juga, relatif muda lah 58 gitu ya. Jadi ya itulah seru. Nanti Bapak pulang bisa bawa foto ini untuk diberikan ke Ibu sebagai Siap. hadiah ya. Ya kan, teriring doa dari kita semua semoga makin terus sehat gitu. Ini baru awal ya. udah acara tali kasih gini. Ini tali kasih ini salah. Nah, ini. karena gini, Podcast tali karena gini, kasih. buat teman-teman tahu kita selalu ngeliat Pak Dudi itu di panggung sebagai sosok yang inspiratif, energik. Justru kita pengen ambil angle yang mungkin teman-teman belum dapat kesempatan. Tapi gue mau nanya lagi nih Kang, kesempatan ini akan gue pakai untuk bertanya yang lebih dalam lagi. Kang Dudi tadi sempat bilang bahwa apa tuh sempat juga tadi apa sempat ngajar apa gimana tadi sempat aku dapat note wordnya apa aku salah dengar waktu apa dulu SMP SMA waktu SMA aja teman-teman tuh tahu betul kalau aku supaya bisa bantu biaya sekolah gitu jadi aku jualan buku. Jualan buku yang dijual ke teman-teman sekelas, teman-teman sekolah gitu, angkatan atau kakak kelas, adik kelas gitu. Jadi biasanya guru-guru di SMA aku tuh kayak kalau mau beli buku ke Dudi aja gitu. Terus aku belanjanya ke Bandung, tahu dong toko buku di Bandung ke Palasari. Palasari. Diskonnya kan lumayan ya. Ya. Nah, Kalau nanti beli banyak kan tambah lagi lumayan. Nah, anak-anak sekolah yang jual yang aku jadi customer kan di diskon 10% mereka ngadu ke bapak ibunya tetap naik 10% kan. Jadi mereka dapat margin 20, saya dapat margin 20. Ternyata budaya itu sudah ada dari dulu ya. Anak-anak zaman ini dulu ya. Mereka berpikir bisnis, entrepreneurial. Nah itu terus ya bantuin di koperasi sekolah guru-guru halo gitu ya, bantuin jaga koperasi sekolah. Oh bantuin jaga koperasi juga. Kalau pulang sekolah tuh, karena kan lumayan dapat makan siang gitu. Jadi ini upaya buat survival. Aja, gitu.
insya Allah banyak teman-teman yang bisa mengamini proses inilah yang terjadi. Termasuk dari zaman dulu kan kalau studi tour gitu, apalagi dari kampung gitu, saya dari Sukabumi ke Jogja gitu ya, saya nggak bisa ikut. Saya nggak ikut. Tapi saya yang bikinin beberapa tugas tentang Jogja. Ketik, saya jual. Nyari duit segitunya dulu. Oh wow. Kan harus bikin makalah. Dan kan? zaman Pulang dulu, dari Jogja. dan zaman dulu informasi diketik. kan belum kayak ada Nggak ada ChatGPT Google, apa-apa. nggak Jadi ada. benar-benar ke perpustakaan Baca buku dari baca perpustakaan. untuk Betul. bikinin tugas. Ini Iya. berapa tugas nih biar kebayang? 10 tugas, 15 tugas. Enggak, setiap siswa tuh satu kan Ha. gitu. Nah, cuman ya kalau yang minta ada 5 orang kan aku boleh jangan mirip-mirip banget lah ya gitu. Nggak pakai copy paste lagi zaman dulu kan. Kita mesin tik loh. Dan mesin Yang ketik kalau kan. ceting, Ya kalau salah ya kan Mesin cetek gitu kan. Lu Mesin harus tik. tip X ya. Gitu. jadi teman-teman lo bisa tahu berproses seseorang ada di posisi sekarang tuh ada perjalanan yang gokil banget sih. Jadi lo ngedalemin tiket sebenarnya udah dari ini ya masa muda ya. Saya nggak mulai dari garasi. Karena kalau mulai dari garasi paling nggak ya punya mobil berarti kan. Banyak cerita gitu Iya, kan, nggak usah dibahas di sini. Ya. Baik, ini supaya lebih riang lagi, Pak Dudi masih ingat siapa yang membeli es mambo Pak Dudi waktu itu? Enggak lah. Enggak lah, kita akan hadirkan. Enggak sekarang sih. Kaget lu semua. Kali ini kita akan di skip nih. Lagi materi ini pasti jelas akan di skip. Luar biasa. Jadi, tapi waktu itu ada berasa punya harapan atau merasa putus asa nggak sih? Enggak lah, karena ya itu balik lagi peran ibu dan ayah buat saya tuh luar biasa gitu ya. Kenapa? Karena mereka balik lagi kan pendidikan. Dan bicara pendidikan tuh bukan hanya pendidikan formal di sekolah, tapi juga pendidikan agama gitu. Oke. Jadi itu juga yang saya kira menguatkan gitu. Kalau saya yakin bahwa yang di atas itu pasti akan kasih jalan lah. Gitu. Wow. Dan kebetulan kakek kan juga kiai lah ya. Oke. Gitu. Jadi cukup banyak memberikan impact lah ke. Ya, kok jadi ngomongin impact ya, bukan ya? Subliminal ya. Subliminal. Makasih ya Pak. Sama-sama Pak gitu. Dudi. Hubungi ini ya gitu. Ya tapi memberikan impact ke dari sisi agama lah ya. Karena itu kan juga penting ya buat saya, pendidikan formal, pendidikan agama itu akan menguatkan kita lah gitu. Waktu kita mulai masuk pandemi kan kita termasuk yang ngobrol sama Pak Dudi ya kan. Terus kita dikasih wejangan. Didi, Allah itu tidak mungkin menciptakan cobaan. Iya, pada mentalnya pada mental tipis, langsung pada down pas pandemi, gue inget banget. Tidak Terus Pak dengan Dudi tuh online penyelesaiannya video gitu. call sama kita kayak guys semangat. Padahal tadinya kita konsultan tiketnya, sekarang kebalik di situ. Nah, itu gue bilang makanya hubungan tuh bisa berkembang. Bener. Terima kasih ya Pak Dudi, karena itu Sama-sama. kita bisa bertahan terus sampai sekarang sih menurut kita salah satunya karena hubungannya masih kayak gitu, dan ya itu apa yang dikasih sama Pak Dudi sama kita sih. Jadi kita juga ngerti kenapa lo happy terus ya. Kan value-nya. Iya, mungkin itu juga. Value ya. tiket Mungkin .com itu tuh happy. juga. Enggak lah itu bukan. Kan di tiket juga baru 6 tahun. Iya, maksud gue sombong. ya ini happy terus kan, bukan karena itu, justru dia membawa. Gue ingat banget kan kita ngobrol tentang culture adalah bahwa culture itu sebenarnya udah ada. Iya. Iya kan? Bener. Orang-orangnya Culture tuh udah tuh hidup. kayak begitu. Heeh. Makanya statutakan istilahnya gitu kan ya. Di legalkan lah istilahnya. Menjadi value nilai-nilainya. Menjadi value-value perusahaan tersebut gitu. Iya. Nah, jadi gue baru ngerti sih kenapa lo happy terus. Iya kan? Keren lo Pak Dudi. Enggak sih, sebenarnya kalau dibilang happy terus juga kan pasti ya aku juga normal-normal aja ya. Tapi lo kan Maksudnya, enggak, kalau orang ketawa fake kan ketahuan Pak Dudi. ketahuan. Gitu kan ketahuan. Ketawa Kalau lo kan enggak corporate gitu, lah, gitu ketawa ya. corporate lo kan enggak gitu. Ketawa corporate. Iya, itu namanya menikmati ya. Maksudnya kalau ada yang pengen diketawain terus kita pura-pura gitu kan enggak. Gimana bisa menikmati itu ya? Harus dinikmati. Makanya kita butuh belajar dari lu soal itu sih sebenarnya. Gimana? Itu kan kalau kata Dia bahasa lagi agama menikmati proses syukuri. jadi ayah soalnya. Wih. Kan punya bayi tiba-tiba jadi begadangan kerja keras, Baru kudu kerja. sekali. Ini 2 kali udah lewat. Udah 2 kali. Ya makanya kan gue bilang waktu itu sama Pak Dudi, saya banyak banget yang mesti saya pelajarin dari Pak Dudi. Kan WhatsApp juga begitu. Iya. Iya kan? Nah, Kang, mungkin pertanyaan gue lagi adalah
sarjana matematika. Sarjana matematika. Tapi kenapa become to be one of the best people di Indonesia kalau gue boleh bilang? Enggak lah. Kalau yang tadi dulu kali ya, yang soal the best HR atau apapun itu bonus lah ya. Oke. Saya nggak pernah kayak, apalagi kan sering juga tuh banyak yang nawarin suruh bayar biar dapat award gitu ya. Iya. Saya paling nggak mau gitu. Males deh. Kebetulan saya bukan orang yang mau menukar sesuatu tuh dengan materialis gitu ya. Jadi ketika ada award atau ada apapun ya saya tanya, saya cek gitu bahwa ini ada prosesnya atau enggak, baru saya. Tapi itu bukan tujuan, itu bonus, sekali lagi itu bonus. Buat saya memilih karir jadi HR pun balik lagi tidak hanya soal, mungkin kalau orang dulu, kalau sekarang ngomongin yang ikigai lah, passion lah, apalah gitu ya. Memang dari tadi ya, karena memang saya bukan dari keluarga ini, saya tarik dulu ceritanya. Silakan. Flashback dulu gitu ya. Saya bukan dari keluarga yang luar biasa. SMA juga, SMP juga kesulitan untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang memang beda, dalam tanda petik lah ya, beda kelasnya gitu. Kemudian saya harus pindah, dan dari yang tadinya orang nggak nyangka kalau saya itu sebenarnya introvert gitu. Bisa Aneh banget, kan? sama Gitu. banget. Jadi Nggak usah nyamain saya loh. melawan itu dengan waktu SMA, ya pasti nanti teman-teman SMA saya lihat, untuk mulai aktif gitu ya. Jadi ketika pertama masuk SMA aja, ketika ditanya siapa yang mau jadi ketua kelas, saya mah angkat tangan gitu ya. Jadi itu untuk melawan rasa takut ya gitu. Minder Untuk, kali. merawan minder, Oke. merasa inferior, itu saya inferior tidak mampu, inferior nggak ini nggak itu gitu ya. Modal saya cuman, mohon maaf gitu ya, bukan modal saya cuman memang prestasi akademik gitu ya. Ranking gitu kan, segala macam, ranking 1 kalau zaman dulu kan penting tuh kayak gitu ya. Dari situ tuh kayak rasanya enjoy memang untuk bisa berinteraksi dengan orang gitu. Tapi itu nggak ada yang kayak kepikiran dari zaman SMA gitu pengen jadi HR gitu, enggak lah. Dari dulu cita-cita saya tuh guru. Sampai hari ini gitu, bahwa someday, dan sudah terjadi gitu. Iya. Jadi teman-teman, Pak Dudi itu bahkan sekarang sering banget bikin sharing session buat para Banyak orang. UMKM segala ya, Kang Dudi ya, Yes, bener ya? betul. Oke, lanjutin Kang. Ya. Jadi ya itu akhirnya saya memilih masuk matematika pun karena sebetulnya ya itu ngerasa bahwa itu mata pelajaran yang saya sukai. Jadi memang rada aneh mungkin dibanding Kang Didi atau Ricky gitu. Kalau saya tuh sukanya kimia, matematika, fisika gitu ya. 3 ini gitu. Makanya tadi pas gue ngajar lagi nih, Kalau- apaan fisika nuklir, gue bilang Enggak, gitu. kalau kimia tuh dulu bahkan guruku waktu SMA tuh kadang-kadang kalau suruh meriksain ulangan, teman-teman dia periksa ulangan saya dulu. Jadi referensi buat meriksa yang lain gitu. Makanya dia jago bangun chemistry di kantor. Bisa banget. Kimia. Nyambung. Nyambung. Gua Tapi bener, sambil kanan kiri chemistry gitu. kan? Benar. Dulu pilihan pertamanya malah teknologi nuklir gitu. Bener tuh, mau nuklir. Matematika tuh pilihan Banyak selanjutnya lah ya. Terus Oke. masuk matematika, dan di kuliah juga aktif di kampus gitu kan. Jadi ketua himpunan gitu ya. Jadi pengurus di senat mahasiswa fakultas gitu. Nah, interaksi sama orang kan seru lah ya gitu ya. Ternyata membuat saya lebih hidup rasanya. Apalagi quote and quote kan sendirian ya. Tadi ya dari Sukabumi ngekos, pindah ke Bandung juga pasti ngekos lagi gitu. Jadi ya orang-orang terdekat adalah teman-teman yang ada di sekitar saya gitu ya, teman kuliah, teman gaul lah sebagainya gitu. Nah dari dari sana kebetulan lulus di masa krisis moneter zaman itu gitu 98. ya, 97 98 gitu ya. Nyari kerja juga susah gitu ya. Jadi nggak punya orang dalam, nggak punya Temen orang neneng. yang bisa bantulah gitu ya. Atau apa orang tua juga gitu ya, bukan punya privilege khusus gitu. Akhirnya cari beasiswa untuk lanjutin S2. Nah, dapat beasiswa, dapat S2. Waktu itu dari URGE namanya, University Research Grant for Education, dari World Bank. For free, dikasih uang saku, dikasih apa gitu, dikasih biaya kuliah gitu. Nah, dari situ alhamdulillah juga ketemu dosen-dosen waktu itu yang mengajak saya terlibat di banyak proyek, dan kebetulan banyak relate ke HR. Oh, jadi di situ Bikin kompetensi model. Nah, di situ tapi bukan, tetap aja di benak saya tuh dosen, guru, pengajar lah gitu ya. Di benak saya tuh sampai saat ini masih itu.
Tapi somehow itu tahun 2000 itu saya dipanggil sama salah satu perusahaan retail terbesar di Indonesia, PT Hero Supermarket, untuk ditawarkan posisi di HR. Itu Komben kalau nggak salah. di Komben waktu Compensation itu, di benefit. Compensation and Benefit, ngurusin gajian. Gaji orang, ya. Dan memang waktu saya tanya ke rekruternya saat itu, HR director saat itu minta lulusan matematika untuk ngurusin HR system dan ngurusin database-nya perusahaan ya dalam ini, dan juga ngurusin compensation benefit. Nah, buat saya jadi prosesnya adalah mulai dari situ sebetulnya. Karena dorongan untuk banyak foto wanita ini ya yang mendampingi saya gitu ya. Dorongan untuk menikahi ini tuh tinggi sekali saat itu. Jadi waktu itu pekerjaan walaupun tawarannya mungkin tidak semenarik secara kompensasi karena mereka hanya melihat S1-nya bukan S2-nya saya gitu. Tapi saya ambil waktu itu dengan keyakinan bahwa ini sesuatu yang baru. Semuanya akan datang sendirinya kok nanti gitu. Dan ternyata pas ketemu mentornya, HR directornya maupun HR manager saya saat itu orang-orang hebat yang ngasih saya ruang buat tumbuh. Nah, makanya kan kalau mau berkarir itu ya nggak bisa sendiri gitu. Company juga harus nyediain ruang tumbuhnya. Leaders harus nyediain ruang tumbuhnya. Dan itu saya dikasih betul. Jadi kalau ada project buka toko waktu itu, saya pernah diminta jadi project leader. Jadi saya ngerti rekrutmen. So saya jadi ketemu sama Karang Taruna, gitu ya, ketemu warga sekitar, gitu ya, kayak gitu kan biasanya kalau mau buka toko ada aja yang datengin, gitu ya. Tapi itu kan proses belajar ya. Itu proses belajar, bukan mungkin di awal menakutkan, tapi setelah dijalani jadi biasa juga gitu. Atau lagi bos saya lagi negosiasi atau ada meeting dengan serikat pekerja, saya suruh duduk gitu untuk melihat, mendengarkan, observe gitu. Nah, proses belajar itulah yang mungkin membuat tadi pas sesuai pertanyaan, akhirnya saya merasa menikmati betul pekerjaan ini dan terus bisa bertumbuh. Dan nggak pernah lupa bahwa ini gue nggak punya ilmu sakti apa mandraguna yang bisa apa atau punya pelet atau apa gitu ya untuk para bos-bos saya gitu ya. Semua kebetulan ketemu atasan-atasan yang luar biasa yang ngasih ruang untuk berkembang, teruji gitu ya, dan lain-lain lah gitu dalam proses tumbuhnya tadi gitu. Ya sampai hari ini. Berarti lo kalau misalnya mengibaratkan lo kan tumbuh-tumbuhan gitu. Lo pohon apa, Pak Dudi? Pohon kelapa ya, santan gitu. Makin tua makin bagus gitu. Nggak tahu nih pertanyaan aneh gue. Nggak ada di list nih pertanyaan. Makanya saya hadirkan dia Pak. Untuk pernah ada di list saya hadirkan dia Pak. Jadi nggak otomatis langsung lah gitu. Saya mulai pun namanya dulu waktu itu jabatannya junior officer atau apa gitu. Ya memang requirement-nya S1 kok gitu. Requirement-nya S1, jadi udah dibilangin S2-nya nggak dilihat nggak apa-apa ya. Gajinya juga segini ya. Ya diterima lah. Karena tadi nggak lama habis keterima kerja langsung saya nikahin gitu. Saya udah punya kerjaan. Itu prestasi terbesar. Iya. Saya udah punya kerjaan nih, saya udah stabil gitu-gitu kan ya. Iya. Oke, paham. Dan masih nemenin kan akhirnya dari pertumbuhnya tadi kan mau susah-susah bareng gitu. Karena lo nggak bisa sendirian. Nggak bisa. Gitu. Berapa tahun sudah bersama? 22 ya. 23 tahun. Apa sih rahasianya? Ya gitu ya. Tetangga, apa sih rahasianya? Ya bukan nyuruh jauhan ya, mungkin karena saya jauhan ya kali ya dari dulu gitu. Memang sering ada masalah komunikasi segala macam, udah biasa lah. Kalau masalah keluarga pasti itu aja ya. Apa aja sih? Kalau cuman berdua berarti masalah komunikasi sama istri gitu ya. Kalau udah punya anak nambah. Iya. Jadi bahkan anak 1 dengan anak 2 bisa beda gitu ya. Dulu waktu anak 1 masalahnya 3 gitu. Anak 2 masalahnya 4 kan gitu. Masalah bapaknya, masalah ibunya, masalah anaknya 2 gitu. Jadi ya selalu ada aja gitu. I'm not the perfect person yang jadi ayah atau jadi orang tua atau jadi suami, tapi berusaha aja lah gitu. Karena tadi ketidaksempurnaan itu kan memang fitrah gitu ya. Jadi kalau memang ada kurang-kurang selama dikomunikasiin dan kan bisa bertahan ternyata gitu ya. Kenapa
menyerah gitu aja sih sebetulnya. ngelihat Pak Dudi salah 3 lucu. Makanya gue bilang nih, Aduh. oke, ini hal Iya nih baru kali ini podcast mengupas tuntas. Enggak, karena gini teman-teman harus tahu bahwa Pak Dudi itu punya series podcast namanya Friends with Boss. Jadi dia tuh punya angle di mana bos itu harus diajak berteman. Iya. Karena salah satu taktik paling penting dalam komunikasi dan dalam hubungan kantor adalah hubungan dengan bos. Boleh cerita nggak Kang? Podcast ini apa tuh cerita tentang apa secara overall segala macam? Iya, ini podcast aku bikin barengan dibantu oleh teman-teman di Inspigo. Inspigo lah ya. ya. Waktu itu ditawari untuk program namanya Friends with Boss. Bagaimana bisa nggak sih sebenarnya temenan sama bos kan gitu? Iya. Ya, tentunya itu kan suatu hal yang itu kan kayaknya jarang ataupun ada, tapi ya mau nggak mau karena saya selalu melihat bahwa tempat kerja itu adalah sepertiga hidup gitu. Minimalnya sepertiga hidup loh. Kenapa? Karena sehari kita dikasih 24 jam. Secara aturan 8 jam sehari. Padahal kalau orang, mohon maaf nih, kayak saya orang Serang atau orang Tangerang atau orang Bekasi, kalau di tiap hari harus bolak-balik kan perlu 3 jam minimal misalnya 3 jamnya di jalan. 3 jam di jalan tambah 8 jam 11 jam sehari loh. Terus tempat kerjanya dari tempat kerja yang toksik gitu atau punya atasan yang toksik apa enggak, hidupnya enggak susah ya. Dan ketika di tempat kerja itu bermasalah, kamu punya masalah sama atasan segala macam, kadang dibawa ke rumah juga kan bikin toksik rumah gitu. So kenapa akhirnya bersedia untuk menjadi host di FWB tadi, dorongannya karena itu. Dorongannya artinya saya pengen ngajak banyak orang, banyak leaders, banyak team member untuk bisa membangun hubungan yang baik gitu. Sebenarnya kan kalau temenan banget juga bestie banget susah lah gitu. Namanya atasan bawahan mungkin ada gitu ya, tapi itu bukan tujuan terbesar dari Friends Boss. Tujuan hubungan yang sehat adalah hubungan yang sehat di organisasi, atasan bawahan gitu. Mau atasan maupun bawahan harus bisa punya active listening gitu ya, punya empati yang satu sama lain bagus. Karena setiap masalah tadi prinsip saya kan sama gitu. Tuhan Allah itu kasih masalah komplit sama solusinya gitu. Kan malas aja nyari orang itu kan gitu. Kadang-kadang solusinya sabar. Dan itu nggak semua orang menguasai ilmu itu gitu ya. Untuk ngadepin generasi katanya Gen Z yang lemah dibilangnya gitu, atau ngadepin orang yang harus diajarin terus menerus gitu. Tapi ya itulah bagian dari organisasi gitu. Nggak, kalau semua yang kita pengen terwujud gitu, terus kita diuji apa lagi sama Tuhan gitu kan gitu. Lo dengan background kayak gitu, dan background yang tadi lo cerita pas segala macam, lo pernah kesel gak sih Pak Dudi? Ya pernah lah. Bagus. Ini kesel sama lo sekarang. Bagus nih. Ini contoh nih. Ini enggak, maksud gue apa yang sampai bikin lo kesel pisan teh gitu. Gini kan ada orang-orang level kesel tertentu sama suatu hal trigger. Iya. Apa Trigger, yang bikin Pak Dudi paling kesel misalnya? trigger tuh kalau if this is something yang paling trigger aku tuh kalau soal-soal yang kaitannya sama integritas gitu ya. Sesayang apapun aku sama tim, mohon maaf kalau memang tim aku ada yang pernah aku cut hari itu juga gitu, aku PHK hari itu juga karena melanggar integritas gitu-gitu. Ada ya? Ada gitu. Ada orangnya mungkin lihat juga dan sekarang tetap jadi mentiku gitu ya. Orang pasti ada perjalanan up and down-nya lah ya. Di dalam karir juga pernah melakukan kesalahan gitu, sepanjang dia belajar buat aku ya udahlah gitu. Tapi at that time gitu kesabaranku tuh tipis kalau soal integrity lah gitu ya. Jadi nggak bisa tuh kayak gitu ya. Dan apalagi kalau setim ya. Kayak somehow tuh sering aku bilang ke teman tuh, salah sendiri milih karir di HR. Iya. Kan harus suka HR-nya aja telat, HR-nya aja begini tuh kan gak enak loh. Gitu. Karena ini penting banget hubungannya sama showtime nih. Karena menurut gue ya, HR tuh adalah posisi yang paling jadi sasaran tembak. Lo role model. Iya. Kalau nggak mau lah ya. sebuah peraturan, lo di panggung akan dilatin terus. Ya, kayak tadi. Ya, lo nyuruh orang jangan telat, lo sendiri telat. Berarti kan HR harus jadi role model untuk dimana employee itu culture-nya ngikutin, bener nggak Kang? Bener. Jadi sasaran tembak, ibaratnya bener aja belum tentu ada yang muji, salah ditimpuknya berkali-kali. Apalagi kita masih kayak manusia biasa juga gitu. Pasti bisa salah. Bisa salah, gue juga bisa salah sampai hari ini masih kadang melakukan kesalahan, keputusan yang mungkin salah gitu.
bahkan kadang terlalu baik juga kan bisa salah loh. Betul. Jangan salah nih gitu Iya, kan. iya, iya, iya. Jangan Terlalu salah dapat baik, message-nya gitu iya, loh. terlalu baik atau mengakomodir banyak hal juga bisa jadi salah gitu. Atau nggak pernah marah pun jangan-jangan salah gitu. Cuman bagaimana kita mengeluarkan itu, ya itu kan PR-nya. Memang saya pernah satu momen gitu di salah satu perusahaan itu emosinya nggak kekontrol. Dan itu adalah moment of truth. Gitu. Dulu sebelum di tempat baru, 2 tempat baru terakhir saya memang sangat ini ya, apa istilahnya, menggebu-gebu, berapi-api gitu. Jadi mudah terpancing dan sebagainya gitu ya. Mudah terpancing, mudah kasianan gitu itu kayak lu ada di dua kubu yang kadang-kadang bertolak belakang. Gitu ya? Berapi-apinya kalau kata teman saya yang baru kemarin podcast bareng tentang astrologi karena saya Aries katanya yang memang tapi kalau yang ininya karena perjalanan hidup kan, tahu orang tuh susahnya, tahu bapak kehilangan pekerjaan gitu tuh. Jadi ngerti banget lah situasi kayak gitu tuh seperti apa gitu. Nah makanya ada satu momen di mana saat itu saya tersinggung gitu untuk hal yang sebenarnya setelah kejadian tuh ngapain ya gue tersinggung ya gitu. Saya sampai waktu itu mukul pintu di depan banyak orang gitu. Dan nggak tahu ya, semoga saat itu memang mungkin dimaafkan gitu. Tapi saya langsung minta maaf ke publik karena kelakuan saya itu. Tapi ada ibu-ibu yang langsung bilang, karyawan ibu-ibu yang sangat senior, saya tuh bilang nggak nyangka Pak Dudi bisa marah gitu. Nah itu tuh kayak aduh gitu, nggak boleh kayak gini lagi nih gitu. Someone yang dikasih tanggung jawab, lu boleh marah, lu boleh emosional, tapi jangan destruktif lah gitu. Saat itu mungkin, dan itu sekali-kalinya padahal dalam perjalanan karir. Ya saya nggak cerita kenapa se-emosional itu gitu. Tapi mestinya itu nggak terjadi. Nah dari momen itu sampai hari ini nggak ada tuh. Kalau negur ya saya pasti di luar, bukan di depan umum. Saya tarik orangnya, saya kasih tahu gitu ya. Kalau waktu itu kan benar-benar di depan umum lah gitu, dan lagi sosialisasi, lagi banyak orang gitu. Dan itu kayaknya ganggu buat saya. Nah, makanya sampai hari ini saya bisa ceritain ini kan, karena ada di sini nih. Nempel bukan memori ya. yang hilang. Karena itu memori buruk, dimana kalian nge-lead orang lain gitu, terus nggak bisa jadi role model yang sering kalian omongin kan. Untungnya kalau sekarang sih udah melewati itu semua lah gitu. Leaders kayak gini yang dibutuhkan Indonesia. Lah iyalah kan serba salah. Kayak maksud gue, lu serba salah ya dipikir-pikir ya kalau jadi lu ya. Tapi kemampuan mau minta maaf ketika lu salah tuh juga harus punya sebenarnya gitu. Dan itu yang semoga benar, ini dugaanku gitu ya. Kenapa setelah kejadian itu malah hubungan ke aku dengan tim dari serikat pekerja di perusahaan itu dekat juga gitu. Karena nggak pakai nunggu besok, nggak pakai apa, aku turun ke kantornya mereka minta maaf. Gitu. Sorry tadi aku emosi. Dengan resiko ya, apapun. Ya. Gitu. Resikonya waktu itu mau gue kerja 2 hari. Ya. Tapi bukan karena pukulannya, tapi karena kebijakan yang diambil sebenarnya. Ya. Integrity masalahnya. Makanya itu jadi sesuatu yang buat lu jadi ini banget. Paham. Gila sih jadi lu. Ada lagi? Kang Dodi? Enggak lah. Terus ya kalau sekarang pasti yang menguatkan adalah anak, adik gitu ya, adik-adik saya gitu. Jadi waktu bapak dipanggil gitu, dan itu nggak ada sakit, nggak ada apa gitu, sakit di hari yang sama, dipanggil di hari yang sama gitu. Ada 2 adik yang belum selesai kuliahnya gitu, bahkan yang kecil masih SMA gitu. Yang ini berarti? Yang itu yang sama ibu. Itu masih SMA waktu itu gitu. So dengan segala keterbatasan yang ada gitu ya, dengan peninggalan dari ayah gitu, alhamdulillah mereka semua sekarang udah selesai beraktivitas masing-masing gitu ya, bukan sesuatu yang juga luar biasa gitu ya. Mereka menikmati perjalanannya masing-masing, tetap hidup dengan kesederhanaannya masing-masing lah gitu ya. Karena bahwa ya lahir bukan dari keluarga yang luar biasa juga lah gitu ya. Punya gelang emas di kaki pas lahir lah gitu, enggak lah gitu. Terus anak-anak ya, ini ada anak-anak yang paling gede insya Allah bulan depan, ini masih Oktober ya? Sekarang masih Oktober Kang.
bulan depan November wisuda gitu. Wih. Alhamdulillah, lega banget tuh. Yang, Masih ada satu PR tapi ya? Yang bungsunya tahun depan kuliah. Oh. So ini yang ya ini rezeki Allah yang luar biasa lah dikasih gitu rasanya gitu. Jadi apalagi yang saya nggak bikin saya bersyukur gitu dengan apa yang udah dicapai, walaupun mungkin tadi yang seperti dibilang orang nggak ngelihat hari lalu kan, nggak ngelihat, mereka ngelihatnya hari ini gitu, berdarah-darahnya kan dari kapan. Tapi buat lu juga berdarah-darah itu, momen-momen itu juga jadi kalau inget sekarang jadi sesuatu yang lu syukuri. Oh iya juga. iya dong. Kalau sore-sore kayak gini lu ngapain Kang pas momen itu? Kalau jam segini makan kerja tuh masih. Sebelum pulang ke rumah dan akhirnya nanti bikin pastel ya? Oh dulu Dulu itu kan dari tadi kan kalau ya pagi kan sekolah, habis sekolah madrasah. Madrasah sampai sore sampai jam 4 gitu. Ya sempet lah main kalau mau main sama teman-teman, main bola di lapangan gitu-gitu. Gitu. Tapi ya habis itu ya Pak ngambilin makanan di warung-warung kan. Yang kan masa ditaruh tapi nggak diambil. Benar. Dan itu kan kalau nggak habis ya jadi buat makan kita juga tuh gitu. Kayak pastel, gorengan-gorengan lah gitu, jualannya kan gorengan. Nah jadi kayak Taruh, Kang, berarti kan dulu lo manggung, makanya lo ngangkat tangan jadi ketua kelas, kan lo berjuang untuk bertahan. Dan ada momen di mana boleh dibilang lo menjadi tulang punggung keluarga, adik-adik gitu ya. Pernah nggak sih merasa aduh nih panggung berat banget nih, beban berat banget, ngerti nggak maksudku? Kayak apakah adil harus gue lagi apakah karena sebagai fitrah kakak sulung, ngerti nggak? Aku lagi kebayang di mindset Kang Dudi saat melewati fase-fase terberat itu, kayak ibaratnya pesawat lagi badai nih lewatin kan goyang gitu tuh. Berat tuh pasti ya. Cuman nggak pernah ngerasa nyeselin kenapa gua duluan dilahirin gitu, enggak. Oke. Enggak lah, karena ada yang merasa mental victim gitu loh. Kalau kayak mental victimnya sih enggak ya gitu. Why me gitu tuh enggak ada gitu. Tapi bahwa berat ya pasti berat lah gitu. Cuman tadi bahwa pas bapak meninggal juga cukup lah ya gitu ya. Walaupun akhirnya harus, karena di awal karir juga kan saya pas-pasan juga gitu ya. Udah gitu somehow baru kerja baru nikah 2 bulan udah isi. Jadi kan apa ngeliat ke gua lu? jadi kan kayak ini nih tadinya mau dulu senang-senang dulu, mau pacaran lebih lama gitu ya, mau bantu adik. Tiba-tiba harus jadi peran ayah dan peran bapak secara bersamaan gitu kan. Tapi ya tadi gitu selalu dibalikin gitu dengan momen dimana ya pasti rezeki ada yang ngatur, Allah pasti akan kasih. Itu kayak nempel dan ngejagain betul gitu. Ngejagain betul perjalanan hidup, barangkali bukan cuma soal karir ya, karena perjalanan hidupnya ya di situ gitu. Bukan berarti nggak pernah make mistake, tadi kan sudah jelasin juga beberapa kesalahan yang mungkin pernah saya lakukan gitu ya. Sebagai anak, sebagai suami, sebagai ayah pasti ada aja lah momen-momen di mana ketidaksempurnaan itu terjadi lah gitu. Cuman ujung-ujungnya saya meyakini betul bahwa ada yang jagain saya untuk bisa survive gitu. Dan ya bersyukur alhamdulillah lah gitu sampai hari ini gitu. Wow. Jadi ada pertanyaan yang lebih berkualitas mungkin. Nggak, gue justru pengen ngajak Kang Dudi untuk menikmati sore hari ini sambil menikmati masa kecil, ya kan? Bisa kita hidangkan. Pelayan. Kita kita juragan itu. Aduh. Harusnya dibawa. Perkenalkan ini Kang Via. Ini Via, kenalkan. Ini Teh Via kok Kang Via. Ini Teh Via. Bukan Mbak ya? Pak. Teh Via. Bapia. Bapia. Jadi teman-teman, ini kita sengaja menghidangkannya karena bukan untuk maksudnya untuk merasa masa kecil gimana, tapi buat gue yakin Pak Dudi merasa bahwa ada something spesial buat pastel ya Pak. Makanya kita hidangkan. Boleh dong, gua. Gini, silakan Pak. Ada tekniknya segalanya. Ini lipatannya yang bagus nggak semua, nah ini cakep. Nah, ini agak lebih review pastel. Serius? Kenapa gitu? Loh, Pak Kang Dudi dulu kan yang ngelipatin. ngelipatin. Sekarang mungkin ada alatnya kan. Iya. Kalau dulu kan begini. Dan sampai sekarang ibu kalau lagi bikin sabu lagi ada, aku bantu masukin. Masih, Kang. Masih bisa. Oh, gokil, keren banget. Mangga, Mangga, Kang. Ditekan yang bawah sini. Nggak mau dia makan kalau dia nggak tahu isinya apa. Tapi waktu itu habis lo bikin lo ada. Ini boleh dimakan. Sikat aja buat Kang Dudi. Ya masa nggak dimakan? Justru ini untuk dinikmati oleh Kang Dudi.
Karena Gimana, bisa gimana? jadi Review, dulu ya 1 kan. sampai 10. Review Kang Dudi pastel. Ini mah mahal pastelnya. Bukan pastel gorengan dijual di kampung dulu. Kalau dulu apa? Sayur Dulu kok? ada daging, cuma Iya, dia ada sayur daging. doang sama bihun. Oh gitu. Tapi lu dulu makan kan? Maksudnya lu bikin pastel tapi lu sisa. Pulang sore-sore udah dingin enggak apa-apa diangkatin gitu. Kamu harus ada yang makan. Tapi gini, makan tapi nggak dijual lagi besok. Sorry. Enggak dong. Nggak, itu maksud gua. Lu berarti kan even waktu saat maaf ya, waktu saat situasi sulit Kita pun, ngejual Kang Dudi masih berpikir kualitas tuh bahkan matters. ya. Sesudah Enggak lah, itu. enggak gitulah karena inilah, ini reputasi lah. Kasarnya gitu kan. Ibu itu ibuku bukan aku ya. Iya, Ibu iya. tuh enggak mau. Ibu udah ngajarin itu. Ibu udah ngajarin. Oke. Kalau jangan yang diangetin mah buat dimakan biasa aja, kalau perlu kasih ke siapa. Tapi bukan untuk dijual lagi gitu. Ibu. Wow. Keren ya. Jadi akhlak saya belajarnya dari ibu. Bukan dari videonya. Tetak dum des. Drung. Kita kembali ke penonton berikut ini. Yes. Tapi maksud gue ini, kenapa makanya berarti menarik ya Kang bahwa berarti Ini nggak ada tisu nih. ada tisu, tolong dibantu. Teh ya. Teh Via minta tisu, Teh Minta Via udah. tisu. Oh ada. Udah ada. Kan kalau misalnya si Pras kan ada Yanti, kita ada Via. sini lagi. Kalau Pras kan ada Yanti, kita ada Via. Iya. Punten. Ya. Jadi kenapa gue pakai baju basket? Karena Kang Dudi itu sekeluarga tuh fans basket. Oke. Putranya Anak-anak- jago banget basket ya, Anak saya ampun. dua-duanya main basket. Putrinya itu di Serang salah satu pemain basket juga. Oh gitu Kang. Iya. Kenapa basket Kang? Enggak. Jadi gini, Ceritain Kang. Ada jatuh cinta basket tuh anak-anak tuh gimana sih? Karena gini, buat gue penting untuk anak-anak kan zaman sekarang banyak yang mager ya. Tapi untuk bisa terlibat dalam sports itu gue rasa Kang Dudi berhasil menanamkan itu bahkan ke yang putrinya untuk bisa terlibat basket. salah satu aktivitas yang nggak bisa lepas dari saya itu memang olahraga dari dulu. Dulu saya main bola. Kalau bilang main Oke. bola itu ya? Ya main bola waktu SMP SMA tuh saya main bola. SMA udah mulai basket, SMP belum kan. SMP belum karena tadi perasaan inferiorku tuh lebih tinggi lah kalau waktu SMP. Ngerti. Nah, tapi main bola dan pernah kejadian ini ada bekasnya tuh sobek, kena kaki, kena sepatu bola. Sepatu bolanya ke sini gitu kan. Sampai sobek. Nah, dari momen itu tuh kayak si ibu yang ngomong, udah nggak usah ikut-ikut main bola lagi gitu. Oh. Oke. Gitu. Nah, pindahlah cari olahraga lain, main bola tetap tapi bukan yang heboh-hebohan gitu ya. Basket, terus ikut taekwondo waktu itu, ikut karate, ikut basket di SMA. Ya main-mainan doang lah gitu ya. Nah, karena saya bukan yang jago gitu ya, terus kuliah juga basket gitu ya. Tapi bukan yang jago lah. Iya, Pernah iya. diminta satu momen Meramaikan bahasa kata meramaikan. ramaikan aja lah gitu. Nah karena dasar itu sementara saya suka basket dan bola kan, suka MU gitu ya dari dulu zaman jaya-jayanya lah Iya, gitu. iya. Jangan ditanya MU sekarang gitu Iya, ya. iya. Terus zaman dulu tuh kalau yang membuat saya sangat banget suka basket Michael Jordan. Wih, anjing. Dan somehow kayak suatu saat saya harus ada di US di Chicago gitu. Dan itu itu kejadian. kejadian. Itu kejadian. Jadi Pak Dudi kerja di salah satu company yang memang kebetulan multinasional. kantor pusatnya di Wisconsin, jarak ke Milwaukee. Chicago cuma 1,5 jam 2 jam drive gitu. Jadi tiap weekend, dan saya kebetulan dapat tugas waktu itu 3-4 bulan, tiap weekend nyetir ke Chicago, salah satunya nonton langsung walaupun sudah nggak ada Michael Jordan tapi ada patungnya patung. Michael Ya. Jordan gitu. Jadi kayak gitu, you got what you think. Ya, 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 Iya. niatin aja, niatin gitu. Iya. Lo kayak lagi tawaf gitu ya di situ ya. Iya, rasanya. Gitu. Ya satu persatu lah gitu, pengen rasanya ini, dan itu terpenuhi lah gitu. Terus ke putra-putri diajarkan Nah, apa setelah ada itu, program yang Pak Dudi selalu kayak habit mingguan main basket bareng atau gimana? Awalnya sih enggak lah ya, karena kan juga mau main di mana ya, di Serang juga bukan sesuatu. Tapi kebetulan kan kalau nonton basket di handphone gitu kan, atau ada pertandingan gitu, suka diajak. Nah dari SD si kakak ini Zidan nih ikut ada guru yang luar biasa buat saya untuk ngasih motivasi buat anak-anak SD waktu itu untuk punya hobi atau keinginan lah gitu. Bentuk tim basket gitu di sekolahnya SD-nya dia dulu. Dari kelas 2-3 SD gitu. Wow. Dia udah basket sih kakak.
Sampai akhirnya kita masukin ke klub yang ada di Tangerang. Jadi setiap seminggu 2 kali itu istri saya bisa, kalau nggak ada saya, bolak-balik Tangerang, Nyetirin kan? Serang, nyetir Nyetirin. itu buat Basket. nemenin basket. Karena nggak ada waktu itu kita menilai dengan segala hormat gitu, saat itu barangkali kita lebih nyari tim yang punya perhatian lebih untuk talenta muda gitu aja sih gitu. Nah ternyata dalam perjalanannya adiknya ngikutin. Oh, adanya Ngeliat ngacak kakaknya. Iya, ngelihat kakaknya. Tapi kenapa penting buat saya olahraga? Olahraga itu akan ngajarin sportivitas lah. Setuju buat banget. siapapun Setuju gitu. banget. Termasuk buat anak. Jadi dia akan siap menerima kekalahan. Yes. Dia akan siap kecewa ketika kalah, tapi dia akan segera bangkit lagi dan ada motivasi baru gitu-gitu tuh. Sebenarnya itu yang coba diajarkan lah ya. Ke anak-anak lah gitu. Dan sampai hari ini ya mereka masih pada main lah rutin. Setuju banyak Kalau banget yang harus diajarin ya. sering karena masih banyak kali ya kegiatannya, ada yang kecil lah ya ikut kejuaraan-kejuaraan, tapi memang masih wilayah Serang lah gitu. Ya. Dan menurut gue basket satu olahraga yang paling banyak ngajarin filosofi kehidupan sih. Lo harus punya target. Lo harus kapan jadi offense, kapan harus jadi defense. Lo harus mikir tim lo, selalu ngeliat kiri kanan, jangan maruk kan gitu kan. Walaupun lo jago jangan maruk. Kan istilah-istilah yang ada di lapangan kayak gitu-gitu ya, menurut gue ngajarin banyak kehidupan banget sih. Bener. Sampai hari ini gue juga belajar basket. By the way, ini pastelnya enak. Wih. Kalau mau beli Balik lagi ke sini. ada di sini nih. Disponsorin sama dia. Oh iya, ini apa memberdayakan UMKM. Iya, UMKM. Benar. Bahkan Ya. Pak Dudi tuh punya sesi mentorship ya, menurut gue yang informal. Ada hari-hari tertentu dia di coffee shop, orang bisa one on one ya, kayak gue sering banget ngobrol sama Kang Dudi juga untuk dapat advice segala macam. Jadi emang dorongan guru lo tuh tinggi, gue bilang. Iya sih. Iya, dan guru tuh nggak harus ngomong publik ya, even one on one. Gue ngeliat lo punya waktu untuk tim lo kalau memang perlu one on one. Iya. Kenapa gitu Kang? Nggak pernah capek jadi guru? Enggak. Karena buat gue jadi guru atau jadi mentor itu sebenarnya orang mungkin kayak apa ya, orang ngelihatnya mungkin buat saya tuh cara saya juga dapetin ilmu dari orang lain gitu, dengan cara cepat. Ngerti? Karena ketika kamu berhadapan dengan orang lain yang punya masalah, mungkin kamu pernah ngalamin hal yang sama, tapi angle-nya bisa berbeda kok. So we can learn something from our mentee. Jadi itu mutualisme, simbiosis mutualisme. Kalau aku lihat ketika proses ini terjadi, aku belajar bagaimana Ricky menghadapi problemnya gitu kan di kerjaan gitu, kemudian juga teman-teman yang lain gitu, menti-menti yang lain. Dan saya nggak pernah juga kayak nyebut kalian mentiku gitu, enggak lah gitu, bukan gitu, karena ya itu karena juga informal lah ya gitu, for free gitu ya. Bukan sesuatu yang saya monetize gitu, tapi ketika saya bisa belajar dari yang muda gitu, itu impactnya juga buat saya cukup banyak lah, supaya saya tetap relevan dengan perkembangan yang ada hari ini lah, sebetulnya kan kesana tujuan. Jadi pengen tahu what's new Pak Dudi, yang dari kacamata lo yang lu baru pelajari, oh ternyata gini ya gitu. Apa yang paling fresh yang di Kalau bicara fresh ya, kalau technical mungkin ya orang-orang tuh yang sekarang lagi dihadapkan kan pasti bicara soal bagaimana teknologi ini mulai kayak nyerbu banget ya, termasuk di dalam HR ya. Ini juga sesuatu yang memang perlu jadi hal baru yang harus disikapi dan nggak bisa mundur gitu ya. Dan saya percaya bahwa AI itu nggak bisa menggantikan peran orang, tapi orang yang punya AI itu bisa menggantikan peran orang yang nggak punya AI gitu aja, yang nggak ngerti AI gitu. Nah itu contoh hal simpel lah yang barangkali bisa kita ambil gitu ya dari berkembangnya teknologi. Relevansi itu di sana gitu. Dan saya bukan tipikal yang sangat pakem terhadap satu knowledge gitu. Knowledge itu pasti berkembang. Knowledge-nya mungkin sama, tapi cara pendekatannya bisa jadi beda gitu. Kalau orang ngomongin onboarding kan ilmunya dari dulu gitu, supaya bagaimana orang dari hari pertama kesan bekerja tuh sudah bagus gitu ya. Tapi kalau cuman one way gitu, itu kan nggak bagus juga gitu ya. Terus kita coba cari cara lain yang kebetulan beberapa dibantu oleh teman-teman misalnya gitu ya. Nah itu kan menjaga relevansi dari knowledge HR yang sebetulnya ya itu aja dalam tanda petik gitu ya. Prinsipnya sama, tinggal implementasi. Knowledge-nya sama, tapi bagaimana kita implementasi dengan ngasih warna beda. Nah keterbaruan terbanyak di situ. Gitu.
how to-nya ya. how to-nya. Karena kan sering ada persepsi, sorry aku potong dulu, sering ada persepsi HR tuh ketinggalan. Biasanya kan gitu. Oh iya sih. Ya. Terus Iya sih. Terus yang berikutnya juga bicara soal kita HR barangkali sering mainnya di rasa gitu. Nah, tapi saya lebih suka pakai data dan rasa gitu. Ya, kombinasi bukan dua karena saya anak matematika ya, kalau enggak. Tapi ya memang itu juga mempengaruhi barangkali ya gitu. Tim saya tuh kalau udah saya ngeliatin angka tuh udah harus hati-hati munculin angka nih kan. Ntar dari mana nih? kelar loh. Ininya apa nih? Ininya apa dasarnya? Iya, Tapi iya. kenapa itu penting hari ini? Ketika kita hanya memainkan rasa, padahal data nggak berbicara seperti itu kan ya kayak kontradiksi ya. Jadi Betul. gabunginlah data sama rasa. Jadi kalau bahasa keren hari ini ngomongnya data driven HR lah gitu. Oh. Nah, itu yang belakangan juga jadi tren lah gitu ya, yang terjadi lah. Salah satu obrolan pernah gue dengan orang sarjana matematika teman gue adalah kenapa sih matematika menarik? Karena kata dia matematika itu adalah sebuah teknik pembuktian. Ya. Jadi 10 sama dengan bisa 5 tambah 5, tapi buktikan bahwa 10 itu misalnya 4 tambah 6. Kan gitu kan? Ya. Matematika kan adalah ujilah atau buktikanlah. Kalau boleh tahu seorang Pak Dudi Arisan itu masih ada pembuktian lagi nggak sih pengen dilakukan? Secara personal. Ya secara personal, secara organisasi, secara publik kalau boleh tahu. What's in your Enggak, plan? kalau saya cuman mau bahwa praktisi-praktisi kalau sekarang ya, Iya, pembuktian sekarang, yang saat ingin saya ini adalah membantu teman-teman atau praktisi-praktisi di bidang yang kebetulan saya geluti hari ini untuk bisa jadi profil HR yang lebih baik gitu. Karena kan masih adalah teman-teman yang apa namanya ya, tradisional barangkali dalam hal misalnya nih gitu, sesimpel masuk perusahaan harus bayar ke HR-nya gitu kan, masih ada gitu yang gitu-gitu gitu. Ya banyak hal lah yang saya kira itu bisa dirubah lah, dan nggak ada yang bisa ngerubah kecuali kita mulai gitu. Mungkin saya ngajar 30 orang, ada 5 orang yang mengikuti pendekatan saya, berarti ada 5. Iya. Daripada saya nggak ngelakuin apa-apa gitu. Wow. So pendekatannya itu. Jadi kalaupun ada cuma satu, paling nggak satu orang itu meyakini bahwa menjalankan semua hal dengan integritas itu nilai yang penting. Nah kayak gitu tuh. Ini showtime banget nih. Satu audience pun itu berpengaruh. Iya. Matters. Jadi saya nggak kayak harus semuanya terus menerapkan apa yang saya bikin, kan juga one size not fit all gitu. Pastilah gitu. Jadi apa yang saya ceritain kadang-kadang mungkin nggak, Pak Dudi enak kerjanya di situ, selalu ada gitu duitnya kan, ada enak. gitu kan. Ya, tapi kan orang nggak tahu cerita dari awalnya kan, dari Ya, scratch-nya. Cuman akan ada orang-orang yang seperti itu. Tapi buat saya kalau saya bisa menularkan satu menularkan satu, permutasinya jadi banyak tuh. Gitu. Karena di showtime ada istilah namanya audience of one, Kang. Iya. Dan arti kata bahwa lo manggung mau satu orang yang melakukan itu itu tetap worth it dilakukan. Iya. Walaupun 99 lainnya mungkin nggak ngelakukan atau segala Iya. macam. Dan pahalanya ngalir kalau gue mah itu lah sih. Tapi gue bersyukur loh Kang Dudi ini nggak jadi penjahat tanda kutip gitu loh, karena masa mudanya sangat tough ya. Loh, tapi jangan salah, masa muda tough bisa juga buat orang jadi jahat. Karena kedewasaan. Makanya gue bilang malah sekarang jadi Pak Dudi baik banget gitu. Oh iya. Iya kan? Kalau seorang performers tuh penting tuh kan, apa ya? What's the mission that you bring to the stage? Itu yang menentukan kan. Iya, Lo kalau nggak dibayar masih pengen melakukan ini nggak sih gitu kan? Kenapa lo jadi akhirnya jadi baik gini sih kan? Nggak tahu ya, karena definisi baik itu kan harus dari orang ya, kenapa saya baik gitu. Tapi kalau aku malah mungkin nggak, kalau harus milih ya jadi orang baik apa orang benar, aku milih jadi orang benar. Ya baik belum tentu benar bro gitu. Baik belum tentu benar. Benar pasti. Benar. Ya, Kalau ya. benar ya benar aja gitu. Kadang kita jadi atasan yang baik juga nggak bisa bikin tim kita tumbuh kok. Ya. Gitu. Do the right thing. Bahkan ketika kita harus negur tim kita yang nggak perform misalnya, kalau orang baik itu nggak akan ditegur. Nggak enak banget itu rasanya. Nah ya, makanya benar supaya orang nggak ngelihat kita tuh kerja jelek aja kok dibiarin gitu. Iya, iya. Nah, kayak gitulah gitu. Jadi kalau masalah orang ngelihat saya baik atau apa, saya lebih suka melakukan hal yang benar gitu. Itu persepsi orang silahkan. Ada juga yang mungkin persepsi gitu ngelihat saya karena namanya kerja di HR gitu ya. Entah udah berapa ratus, mungkin ribu orang yang kena PHK karena kebijakan yang saya ambil gitu kan. Itu kan bisa saja terjadi gitu ya. Tapi
terpenting buat saya tuh selalu yang saya coba jaga adalah saya melakukannya dengan benar, ada alasan yang tepat dan memberikan hak-haknya mereka gitu. Itu 3 prinsip yang nggak boleh hilang gitu, karena ini kan dunia kerja yang ya ideal nggak ada orang kena PHK gitu kan, nggak ada ya. Ideal yang di perusahaan tuh semua performancenya bagus juga nggak ada gitu. Pernah ada yang karyawan yang harus nyolong atau kita harus tutup toko waktu itu yang rugi, satu toko ditutup kan itu berapa ratus orang bisa kena dampak kan gitu. Tapi ya itulah bisnis gitu. Nah yang penting adalah tidak mengkhianati mereka gitu dengan tetap membayarkan haknya, menginformasikan dengan benar apa yang terjadi. Jadi itu yang harus dijagain gitu. Salah satu ujian terbesar buat HR, karena aku juga pernah di HR, adalah mencat orang. Emang. Karena hubungan lo tiba-tiba pasti berubah. Jadi emang harus siap dengan konsekuensi. Betul. Udah harus siap dibenci, siap diomongin, siap diapain. Jadi baik lagi Kang, sebagai orang matematika nih, gue pernah denger rumus dari Kang Dudi adalah tentang pinter sama kelihatan. Ini rumus yang terkenal banget guys kalau pernah denger Pak Dudi. Apa sih Kang rumus pinter dan kelihatan itu? Yang gue rasa setiap teman-teman harus belajar nih bisa. Sebetulnya kalau ngomongin yang tadi disampaikan Ricky ya, itu salah satu cara untuk sukses dalam hidup sebenarnya. Prinsip buat saya tuh orang tuh harus pinter sama visible atau kelihatan. Pinter itu dalam artian ya lu kalau mau kerja maksimal, mau kerja lu kepake kan harus pinter, memang harus punya knowledge-nya, harus perform, harus punya kompetensi yang diharapkan. Dan ketika kita pengen punya kompetensi, kamu harus belajar gitu. Jadi urutannya tuh kayak gitu nih. Makanya harus jadi pinter. Ya, pinter itu nggak mesti harus langsung punya ilmunya, karena barangkali tadi lulusan bisa berbeda dengan pekerjaan. Matematika. Tapi karena pinter itu harus ada proses belajar, ya harus mau belajar gitu. Pendekatan belajarnya bisa dengan kelas, bisa dengan ngalamin langsung, dan bisa punya mentor dan sebagainya. Itu pendekatan belajarnya, itu harus pinter. Kedua, pinter-pinter. Dan kalau buat aku tuh pinter itu kayak IQ. Ya, pinter tuh IQ lah gitu. Nah, yang kedua tuh pinter-pinter. Pinter-pinter tuh kita nggak suka kita berinteraksi dengan banyak orang, berinteraksi dengan proses dan sistem yang sudah ada di organisasi. Nah, bagaimana kita menyesuaikan diri dengan orang, bagaimana kita menyesuaikan diri dengan organisasi, itu gue sebut pinter-pinter. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang, itu gue sebut pinter-pinter. Jadi satu kata disebut 3 kali tuh, pinter. Kalau dalam ilmu kesini gitu ya, orangnya aku menerjemahkan pinter-pinter itu EQ dan SQ gitu ya, emotional quotient sama social quotient gitu. Dan terakhir ini harus visible. Sebenarnya yang visible ini terinspirasi dari bukunya Showtime, to be honest gitu. Wow. Bener. Thank you. Jadi percuma kalian pinter, percuma kalian pinter-pinter kalau orang lain nggak tahu lu pinter, dan kalau orang lain nggak tahu lu tuh pinter-pinter gitu loh. Setuju. Jadi harus, dan bukan sekedar manggung dalam tanda petik, atau bukan sekedar visible tapi nginjek yang di bawahnya, ngaku-ngakuin pekerjaan orang lain, itu bukan visible. Visible tuh artinya lu mesti nunjukin kinerja lu bahwa ini hasil kerja gua gitu. Dan itu orang harus tahu, harus lihat. Gitu. Jangan ngumpet terus di belakang gitu. Kayak Kang Dudi yang berani angkat tangan mau jadi ketua kelas. Iya, itu contoh lah. Supaya, dan ingat visible itu harus role modeling. Itu bicara role modeling, kasih contoh juga gitu. Ya, jadi kalau bilang tadi IQ, SQ sama EQ, nah ini tuh STQ, Showtime Quotient. Wey, baru nih. Kita daftarkan hakinya buat Kang Dudi. Wow. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir dari gue ya. Sikat. Pak, kalau kita bisa putar balik waktu, lo lagi di dapur, waktu lo kecil sama ibu, lo ngeliat lo yang sekarang, lo mau bilang sama si Dudi kecil itu yang lagi ngelepetin pastel dengan ahlinya, lo bakal bilang apa dengan pakai kacamata yang sekarang? Mau bilang apa ke dede itu saat itu? Iya, lo adalah orang yang memang harus bantuin orang tua lu saat itu. Jadi ya terus berjuang aja untuk bisa bantuin, dan gak usah ngelihat ke depan kali ya, kan kita nggak pernah tahu juga masa depan kayak apa gitu ya. Nggak punya mesin waktu yang bisa bolak-balik. Tapi yang aku tetap pengen bilangin adalah hal yang sama yang aku sering banget dinasehatin sama ibuku. Ibu bahkan bilang sabar ya.
kita harus ngelewatin kayak gini gitu. Dan percaya Allah pasti akan ngasih jalan terbaik lah buat kita semua gitu. Ya, yang penting jangan ninggalin sholat, berbuat baik sama orang gitu ya. Itu yang ya selalu diingetin oleh beliau gitu di momen itu. Karena ya dari subuh ini bareng ya nasihat tuh panjang gitu. Tapi itu kan menjadi core memorinya Kang Dudi Iya, sampai core jadi memory leader lah hari pasti. ini. Semua nasihat itu. Dan itu sama terjadi ke adik-adikku juga lah gitu. Mereka mengalami proses yang sama. Mungkin penerimaan bisa berbeda tapi ibu nggak pernah bedain itulah gitu. Dudi Arisandi, CPO of Terima Tiket.com. Pokoknya semua ada Tiketnya. Nah, karena teman-teman harus tahu nih, title CPO itu sebetulnya juga bisa ditranslate ke yang lain, yaitu Chief Pantun Officer. Jadi kurang afdol sesi-sesinya Pak Dudi, walaupun teman-teman bisa nonton ya di Friends with Boss. Udah season berapa Kang? Ini udah season ketiga. Season 3, di lo Friends bayangin with Boss. banyak drama Netflix season 1 abis. Ini season 3 bahkan Season ya. 3, season 1 ada 12 episode, season 2 ada 11 episode. Season sekarang sudah rilis 2 episode. Gitu. Tiap Jumat rilis gitu. Dan ini bukan cuman pastel kulitnya, tapi ini daging semua materinya. Iya benar-benar. Jadi ada mau tambahin sebelum mengejar karir. teman closing pantun Pak Dudi? Ya udah nggak sabar, pengen dengerin pantun Pak Dudi. Silakan Apa ya? Kang, stage is yours. Mulai ini dulu lah ya, mulai lari pagi dari timur pergi ke barat. Kalau capek jangan lupa buat dipijat. Hidup itu kadang memang terasa berat, tapi kalau kita mau jalaninya pasti kita bisa lebih kuat. Wey! Pak Dudi, apapun yang Pak Dudi akan lakukan ke depan, Ini air good putih luck ya, ya, ini air putih sis, ya, ya. ini air putih ya. Thank you ya semuanya. Thank you semua. See you Thank showtime you. berikutnya. Every business Thank is you. your business, every time is Showtime. showtime. Showtime.